Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan menyusun usulan penelitian skripsi, anatomi, usulan penelitian dan format penyusunannya yang beranggotakan Yulia Sri Ulpah, Reni Nur Aini, Ratna Rahayu, dan saya sendiri Rizky Aulia sebagai ketua kelompok. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, alangkah baiknya dulu kita harus mengetahui apa sih itu penelitian dan apa sih itu usulan penelitian. Jadi, pengertian penelitian itu bisa dikatakan sebagai kegiatan pencarian kembali atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga berfungsi untuk memperoleh hasil diinginkan agar bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas atau khalayak ramai. Sedangkan pengertian dari usulan penelitian itu sendiri adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau rancangan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Jadi kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian usulan penelitian. Usulan penelitian merupakan bukti dari kemampuan mahasiswa dalam membuat rencana penelitian dan mengembangkan ilmu pada salah satu bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat usulan penelitian, ada 8. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini adalah suatu gambaran masalah atau objek yang akan kita teliti nanti. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan masalah yang akan dipertanyakan atau yang ingin kita ketahui dengan berpijak pada deskripsi di dalam latar belakang masalah di atas. Yang ketiga ada tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dari sebuah skripsi memiliki bermacam-macam tujuan. Yang pertama mulai dari menjelajah, mengurai, mendeskripsikan, memahami, sampai memprediksikan suatu gejala atau fenomena. Yang keempat ada kerangka teori atau tinjauan pustaka. Dalam pembuatan usulan penelitian, teori menjadi pijakan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada di dalam rumusan masalah. Yang kelima ada kerangka analisis atau model, yaitu turunan dari teori dan berfungsi sebagai jembatan atau penghubung untuk merumuskan suatu hipotesis. Yang keenam yaitu hipotesis, suatu pernyataan tentang hubungan antara variabel yang akan digunakan. Yang ketujuh ada definisi konseptual atau operasional. Kita sebagai penyusun skripsi harus menjelaskan atau menegaskan arti dari konsep-konsep pokok yang akan kita gunakan dalam membuat skripsi kita. Yang kedelapan ada metode penelitian, merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses penelitian. Agar sebuah penelitian kita berjalan dengan baik, maka kita harus menjelaskan kepada pembaca tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data ke dalam penelitian kita. Ini saya Reni Nur Aini ingin melanjutkan penjelasan dari Yulia Sri Ulpah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat dari rancangan usulan penelitian. Nah, manfaat dari rancangan usulan penelitian ini terdiri dari 4 manfaat, yaitu yang pertama sebagai kerangka operasional penelitian atau yang biasa disebut dengan blueprint. Nah, yang kedua, manfaat rancangan usulan penelitian ini adalah menegaskan kedalaman atau intensitas dan keleluasan atau ekstensitas dari penelitian. Yang ketiga yaitu untuk memperkirakan penelitian yang akan dihadapi dan rancangan alternatif penyelesaiannya. Dan yang keempat, manfaat dari rancangan usulan penelitian ini adalah untuk menemukan kelemahan dari hasil penelitian. Nah, usulan penelitian ini sendiri itu memiliki ciri-ciri khusus dari beberapa penulisan karya ilmiah yang lain, yaitu yang pertama, isinya berfokus pada kajian mengenai salah satu isu sentral yang tercakup dalam disiplin ilmu tertentu sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yang kedua, merupakan rancangan pengujian empirik terhadap posisi teoritik tertentu
dalam disiplin ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, yaitu mengungkapkan data primer sebagai data utama yang dapat ditunjang oleh data sekunder, sedangkan untuk proposal atau usulan penelitian itu digunakan sebagai sumber yang otentik. Yang keempat, rancangan usulan penelitian ini ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali program studi luar negeri atau program studi bahasa Inggris, maka rancangan usulan penelitian harus ditulis dengan bahasa Inggris. Suatu penelitian ini sendiri mungkin bermaksud dan bertujuan untuk memperoleh data informasi dan kemudian untuk bahan penulisan atau bahan untuk menulis skripsi, makalah untuk seminar, makalah untuk simposium, dan pertemuan ilmiah lainnya, atau bisa juga sebagai bahan untuk menulis karangan ilmiah, tesis magister, atau disertasi doktor, dan laporan proyek. Baiklah, yang selanjutnya ada unsur-unsur rancangan usulan penelitian. Nah, unsur-unsur rancangan usulan penelitian ini terdiri atas 3 macam, yaitu ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal dari rancangan usulan penelitian ini terdiri atas yaitu judul penelitian yang dirancanakan atau yang akan dilakukan, yang kedua ada identitas penyusun rancangan, dan yang ketiga ada tanggal pengajuan rancangan ke program pasca sarjana. Yang bagian selanjutnya yaitu ada bagian utama. Bagian utama sendiri itu merupakan bagian inti. Nah, bagian inti ini berisi tentang yaitu yang pertama ada rasional dari judul yang dipilih, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan kegunaan penelitian, yang keempat ada kerangka pemikiran teoritis, yang kelima ada rancangan hipotesis, ini jika dipakai, yang keenam ada metode penelitian, yang ketujuh ada hasil yang diharapkan dan masalah yang diantisipasi, dan yang terakhir ada jadwal dari penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bagian akhir dari rancangan usulan penelitian. Bagian akhir dari rancangan usulan penelitian ini terdiri dari daftar pustaka sementara dan daftar riwayat hidup penyusun rancangan. Nah, bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir ini akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh Ratna Rahayu. Selanjutnya ada isi rancangan usulan penelitian. Yang pertama ada bagian awal, yaitu judul penelitian yang direncanakan yang akan dilakukan, diketik dengan menggunakan huruf kapital, hendaknya cukup ekspresif untuk menunjukkan dengan tepat tentang masalah apa yang diteliti. Yang kedua, identitas penyusun rancangan. Hanya huruf-huruf pertama saja yang diketik dengan huruf kapital. Selanjutnya ada tanggal pengajuan rancangan ke program pascasarjana. Selanjutnya ada bagian utama. Pada bagian utama yaitu rasional dari judul yang dipilih. Selanjutnya ada perumusan masalah, telaah pustaka, dan penelitian terdahulu. Dalam perumusan masalah, ini merupakan suatu yang perannya itu sangat penting dari unsur-unsur pokok lainnya, karena di dalam unsur-unsur masalah ini akan terlihat kesiapan akademik penyusunan rancangan usulan penelitian tersebut. Yang ketiga ada tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam pasal tujuan kegunaan penelitian ini disebutkan secara spesifik tujuan-tujuan apa yang akan direncanakan dan yang akan dicapai oleh penelitian tersebut. Selanjutnya yang keempat ada kerangka pemikiran teoritis. Pasal kerangka pemikiran teoritis memuat garis-garis besar pemikiran teoritis termasuk telaah pustaka yang akan menuntun penyusun dalam membangun teori yang akan disajikan dan diuji dalam rangka penyusunan disertasi. Yang kelima ada rancangan hipotesis jika dipakai. Hipotesis ini jika ada hendaknya dirumuskan dengan tepat dan jelas dalam kalimat berita atau kalimat deklaratif tentang sikap ilmiah yang diambil terdapat masalah yang hendak diteliti. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan dan bentuk atau cara yang dipakai untuk meneliti. Yang kedua ada penjelasan tentang populasi. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Yang keempat ada bahan-bahan yang akan dipakai. Selanjutnya ada alat-alat pelengkap yang akan dipakai, teknik atau model analisis yang akan dipakai.
dan terakhir ada rancangan aturan-aturan untuk menerima atau menolak hipotesis. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang akan dibuat secara cermat dengan mempertimbangkan kelayakan. Jadwal penelitian menunjukkan hal-hal yaitu sebagai berikut, yaitu tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan, waktu yang diperlukan, dan rincian kegiatan untuk tahap masing-masing. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ratna Rahayu, yaitu bagian akhir. Bagian akhir ini terdapat 2 materi, yaitu ada 1 daftar pustaka dan yang kedua daftar riwayat hidup. Daftar pustaka ini didasarkan atas pustaka yang telah dijadikan sumber dalam penyusunan rancangan usulan penelitian. Tujuan utamanya itu memberikan informasi mengenai bagaimana orang dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan dalam rancangan usulan penelitian. Nah, hal-hal yang perlu disebutkan di dalam daftar pustaka yaitu sebagai berikut. Pertama, kalau untuk buku itu ada nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, dan tempat penerbitan. Kalau untuk jurnal, nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, nama jurnal, jilid, dan nomor. Terakhir, halaman. Yang ketiga, untuk sumber pustaka yang lain dapat menggunakan pedoman yang lazim. Yang keempat, cara menulis pustaka dan artikel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk daftar riwayat hidup ini biodata atau kurikulum vitae. Penyusunan rancangan usulan penelitian memuat hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, nama lengkap dan derajat akademik. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Ketiga, pangkat dan jabatan. Keempat, riwayat pendidikan tinggi. Yang kelima, karya ilmiah. Keenam, pertemuan ilmiah yang dihadiri. Yang terakhir itu ada penghargaan ilmiah, itu jika ada. Terakhir di sini saya akan menjelaskan isi format penyusunan skripsi. Nah, isi format penyusunan skripsi ini ada sistematika penulisannya. Yang pertama itu ada halaman sampul atau cover, yang kedua halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan. Nah, di bab 1 pendahuluan itu ada A. Latar belakang masalah, B. Fokus dan subfokus penelitian, yang C. Batasan penelitian, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian. Nah, di bab 2 ada kajian teoretik. Nah, yang A-nya itu deskripsi konseptual variabel penelitian. Yang B, hasil penelitian yang relevan. C, kerangka berpikir. Yang bab 3 ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir pemeriksaan keabsahan data. Untuk sistematika usulan skripsi ini terdapat beberapa macam penelitian, yaitu ada penelitian evaluasi, penelitian pengembangan model, ada penelitian tindakan, ada penelitian eksperimen, terus ada penelitian korelasi, komparasi, pengaruh, dan kontribusi. Sistematika penulisannya itu semua bab satunya hampir sama, tapi untuk bab 2 dan bab 3-nya agak sedikit berbeda. Yang kalau penelitian evaluasi, bab 2-nya itu terdapat model evaluasi yang dipilih, kriteria evaluasi, hasil penelitian yang relevan. Dan bab 3-nya itu terdapat pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua setting penelitian, ketiga jenis dan sumber data, keempat teknik dan prosedur pengumpulan data, kelima teknik analisis data, dan keenam pemeriksaan keabsahan data. Untuk pengembangan model itu bab 2-nya
terdiri dari konsep model yang dikembangkan, rancangan model, dan hasil penelitian yang relevan. Untuk bab 3-nya ada yang berbeda, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, karakteristik model yang dikembangkan, langkah-langkah pengembangan model, prosedur pengumpulan data, dan terakhir teknis analisis data. Nah, untuk penelitian tindakan, bab 2-nya itu terdapat konsep teori, teknik bimbingan dan konseling yang digunakan, yang ketiga rencana pemecahan masalah, yang keempatnya kerangka berpikir, kelimanya ada hipotesis, keenam ada hasil penelitian yang relevan. Untuk bab 3-nya itu terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, skenario tindakan, teknik pengumpulan data, indikator keberhasilan, dan analisis data. Untuk penelitian eksperimen itu bab 2-nya terdiri dari deskripsi konseptual, strategi bimbingan dan konseling yang digunakan, kerangka berpikir, hipotesis, dan terakhir hasil penelitian yang relevan. Untuk bab 3-nya itu terdapat pendekatan dan jenis penelitian, rancangan atau desain penelitian, variabel penelitian, terus ada jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, tempat, subjek, dan objek penelitian, terakhir teknik pengumpulan data, dan uji persyaratan analisis data, teknik analisis data. Terakhir untuk penelitian korelasi, komparasi, pengaruh, dan kontribusi. Itu di bab 2-nya terdapat deskripsi konseptual, kedua kerangka berpikir, yang ketiga hipotesis, yang keempat hasil penelitian yang relevan. Untuk bab 3-nya itu terdapat pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, uji persyaratan analisis data, dan terakhir teknik analisis data. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Salah hilap mohon maaf dan terima kasih.